Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Haji Insinyur Laude Ahmad. Yang saya hormati Pak Camat Manang bersama Ibu. Yang saya hormati para anggota sampaikan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten yang belum bisa dipenuhi. Oleh sebab itu, atas nama pimpinan DPR dan pemerintah memohon maaf ketika itu belum tercapai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Saya muliakan Bapak Insinyur Haji Laude Haimuddin, Wakil Bupati Kualemo pada masanya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, hormati Kepala Desa Putih, Kepala Desa Bedungan, dan Kepala Desa Pontoro yang sempat hadir. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kehadiran kita, doa kita, syafaat kita, setiap kalimat-kalimat yang tadi kita baca dan kita niatkan untuk almarhum, entah dari mulut siapa, dari lisan siapa, doa kita akan diijabah Allah. Insya Allah semua itu akan menjadi syafaat, akan menjadi nur, akan menjadi rahmat yang akan menyelamatkan almarhum. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan 5 hal dalam satu ayat. 5 hal ini merupakan salah satu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang tahu tentang 5 hal ini. Walaupun dia malaikat, walaupun dia nabi, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang diciptakan yang menjadi alasan alam semesta ini diciptakan pun tidak tahu 5 hal ini. 5 hal itu Allah informasikan secara detail dalam Quran surat Luqman ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yanzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini 5 hal, Pak. Yang pertama, hadirin mengucapkan jamaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah. Allah menjelaskan innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah pengetahuan segala hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi kalau ada manusia yang mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu dari penjaga makam Nabi Muhammad dan harus disampaikan kepada 100 orang, kalau tidak lengkap disampaikan ke 100 orang, maka malapetaka akan terjadi kepada orang yang menerima informasi ini. Itu adalah kabar hoax yang tidak benar. Akhir nyawa kita maupun akhir alam kita, tidak ada makhluk yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Bapak Ibu, Malaikat Jibril ini penasaran kapan terjadi kiamat. Malaikat Jibril pura-pura datang sama Nabi Muhammad, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kasih tahu kamari, kapan hari kiamat kalau ente tahu. Apa Nabi jawab mengutak-mengutak? Nabi bilang begini, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bola yang ditanya saja tidak tahu, yang bertanya orang tidak tahu, apalagi yang kepada kita semua. Wallahu ya'lamu fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam perut sang ibu.
Apa yang ada di dalam perut rahim seorang ibu hanya Allah yang tahu. Ustaz, sekarang kan so canggih, so modern, ada yang namanya USG. Tinggal mau dideteksi sudah tahu dia punya jenis kelamin bayi. Memang benar. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, nasib takdir apa yang terkait dengan kehidupan bayi ini ke depannya tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah. 1 bulan 10 hari atau 40 hari usia kehamilan, maka itu yang di dalam perut 5 ama itu masih dalam bentuk nutfah atau air mani. Summa yakunu alaqah. Pada usia 80 hari, 2 bulan 20 hari, yang alaqah tadi, yang nutfah tadi berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah, andong, Pak. Summa yakunu mudghah. Lalu pada usia 120 hari, 120 hari ini udah mulai 4 bulan. 4 bulan Bapak Ibu, yang alaqah tadi berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, kandungan ibu-ibu Mongotilo waktu berusia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala utus seorang malaikat. Fayursalullahul malak. Datanglah seorang malaikat. Malaikat itu berdiri di samping perut sang ibu. Bikatbi arba'i kalimat. Dia catat 4 hal. Bikatbi rizkihi, rezekinya, wa amalihi, amalnya, wa ajalihi, ajalnya, syaqiyun au sa'id. Dia ini meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah sudah ditentukan ketika kita masih berusia 4 bulan di dalam perut ibu kita. Jadi Bapak Ibu, rezeki kita mau seperti apa, menjadi seperti apa, dan akan datang berupa apa, itu sudah ditentukan ketika kita berusia 4 bulan di dalam perut sang ibu. Ajalihi, meninggal orang bagaimana kita tidak tahu. Allah setentukan, Pak. Kita belum lahir, Allah setentukan kapan di mana kita akan mati. Amalihi, perbuatan kita, syaqiyun au sa'id, meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, sudah ditentukan, Pak. Sehingga itulah pengotata mengulah ketika mengopanggolando mendengarkan ini hadis, mendengarkan ini kejadian ini, mereka menciptakan suatu ritual adat. Suatu ritual adat yang ada di Gorontalo supaya anak-anak orang Gorontalo itu rezekinya bagus, amalnya bagus, ajalnya bagus, syaqiyun dan saidnya bagus. Diciptakanlah yang namanya tondalo. Melondalo, Pak. Setiap 7 bulan anak pertama, supaya nanti anak kedua, ketiga dan seterusnya dia punya takdir sama dengan anak pertama yang telah ditondalokan tadi. Seandainya ada yang lahir orang Gorontalo meninggal tidak menjadi seorang Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Tiba-tiba meninggal di luar agama Islam, kita salah batondalo itu atau tidak batondalo, Pak. Karena itu berguna, Pak. Kenapa kita harus mendoakan? Ini kan tentang takziah, Pak. Takziah itu ada yang namanya takziah, ada yang namanya tahniah. Takziah dengan tahniah. Takziah itu Bapak Ibu hal-hal yang berkaitan dengan kedukaan. Duka itu harus dikurangi. Kalau tahniah itu suka itu harus ditambah. Orang kalau bersedih, sedihnya harus dikurangi. Orang kalau gembira, gembiranya itu harus ditambah. Nah, takziah Bapak Ibu, karena kita berduka, duka itu harus dikurangi. Caranya seperti apa? Datang hadiri takziah untuk menjadi sokongan dan support kepada orang yang berduka, supaya kedukaan mereka berkurang dengan kehadiran kita. Jadi mau datang di takziah, mau datang Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan terjadi besok kepada dirinya. Masa depan kita ini terpilih atau tidak terpilih, mau jadi apa atau tidak mau jadi apa, Allah setentukan jauh-jauh hari, Pak. Kita tidak tahu. Yang mula-mula di pasar, di pasar saja, bodoh 100.000, niat mau beli kangkung, ternyata kangkung tidak ada, terpaksa ambil bayar.
pada Allah Subhanahu wa taala. Selain tawakal harus dibarengi juga dengan ikhtiar, usaha. Usaha inilah yang menjadi tolak ukur tawakal kita berhasil atau tidak. Yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menentukan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang tahu di bagian bumi mana dia akan mati. Tidak selamanya lahir di Mananggu, besar di Mananggu, mau meninggal orang di Mananggu. Almarhum meninggal lewat kecelakaan yang terjadi di Botumo itu, ajalnya dicabut di kota. Kita tidak tahu di bagian bumi mana itu ajal kita akan dicabut. Sama dengan saya ini lahir di Manado, besar di Lewito, kerja di Bualemo, kawin dengan orang Kuandang. Tidak tahu di mana mau mati, Pak. Tidak mau di mana tempat kematian saya. Wallahu a'lam. Ikuti saja skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau Anda telah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda memperlakukan diri Anda menghormati orang lain sebagaimana Anda menghormati diri Anda, maka kata Allah, fa in ahsantum fa ahsana ilaikum. Kalau kamu berbuat baik, baik itu kepada dirimu atau kepada orang lain, maka kebaikan itu akan berimbas kepada dirimu sendiri. Wa in asatum fa asa. Apabila kau berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali berpulang kepada dirimu. Intinya hadirin yang dirahmati Allah, jangan tanyakan bagaimana cara kita mati. Jangan tanyakan di mana kita akan mati. Yang dipertanyakan adalah bagaimana kondisi kita mati. Apakah kita mati dalam keadaan diingat kebaikan kita, ataukah kita mati yang orang ingat adalah keburukan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah esensi kehidupan. Bahwa kita hidup sesuai dengan jalur yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, yaitu mengikuti skenario, mengikuti keinginan, mengikuti rel yang telah ditentukan Allah, dan itu yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin wafat, meninggal dengan mendapatkan kriteria husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah cita-cita tertinggi orang Islam, Pak. Mati lama-lama itu patujundo mengutatamalah keinginan kita semua itu. Nah, bagaimana caranya kita menargetkan dan mendapatkan apa yang disebut dengan husnul khatimah itu? Setidaknya Allah Subhanahu wa taala menginformasikannya 3 kali. Bapak Ibu, siapa di sini yang tidak ingin husnul khatimah? Coba. Ciri orang husnul khatimah itu ada 2. Yang pertama, jidatnya atau testanya keringatan ketika dia sedang sakratul maut. Jadi dia punya testa itu penuh keringat. Itu ciri orang husnul khatimah. Yang kedua, ciri orang yang husnul khatimah adalah dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang ketiga, ada 3 Bapak Ibu. Ciri orang husnul khatimah adalah semakin banyak orang yang mengantarkannya di kubur, semakin banyak orang yang mendoakannya, semakin banyak orang yang mengisahkan kisah-kisah kebaikan kehidupannya. Itu ciri orang husnul khatimah. Tapi kalau suul khatimah, gampang melihat. Yang pertama kata Nabi, wa numinggula matolio, Pak. Dia punya mata melotot terbelalak. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, lidahnya kaku, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, orang sanang dia mati. So mati itu yang di pertigaan ini. Pertigaan total itu teh menguati orang. Oh, dia so meninggal. Iya, alhamdulillah kalau begitu so aman orang pe kampung. Nah, bagaimana caranya kita meraih husnul khatimah itu? Yang pertama kata Allah bilang begini. Ya ibadi, kullukum 'arin fastaksuni aksikum, kata Allah. Kalian ini hakikatnya lahir dalam keadaan terbuka aurat.
meninggal juga terburlah, bertelanjang bulat, tidak pakai alas kaki, tidak pakai apa-apa. Nah, tapi Bapak Ibu, ada dua kelompok orang yang mereka ini Allah muliakan, dibangkitkan dari dalam kubur dalam keadaan ditutup aurat mereka, dilindungi tubuh mereka, dan dipayungi dengan payung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang wafat dalam keadaan sementara ihram di kota suci. Ada pakai pakaian ihram, naik haji, umroh, tiba-tiba wafat. Mereka wafat dalam keadaan sedang haji dan umroh. Maka mereka inilah orang-orang yang nanti dibangkitkan dalam keadaan dipakaikan pakaian ihram. Pesanan orang ada pergi haji, pergi umroh. Yu'azzi akhahu bi musibatin illa kafahu Allahu min khulalil karamati fi yaumil qiyamah. Siapa saja orang muslim tita tak Islam, wantia mo Allah menaude molobungo, mo ta'ziya, mo hilaiya, mo ngarua, rajin dia datang di tempat-tempat seperti itu, maka mereka itulah orang-orang yang di hari kiamat kelak dipakaikan pakaian, ditutup aurat mereka, dijaga tubuh mereka, dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang rajin datang di takziah, biar kepanasan mandi-mandi suar sama dengan saya ini, tapi bisa menghadiri takziah, insya Allah kita mendapatkan reward yang telah Allah berikan tadi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man istahduni. Kalian semua ini kata Allah sesat. Kita ini Pak sesat, lahir dalam keadaan sesat, dan jangan sampai kita mati dalam keadaan disesatkan. Bagaimana cara orang mati disesatkan? Susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena lidahnya keras, mulutnya kaku. Bagaimana caranya supaya kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat mimi, bukan pakai bibir, tapi pakai lidah. Satu, mensisakan satu organ tubuh untuk difungsikan ketika sakratul maut, yaitu lidah. Tapi ada beberapa orang Pak yang mereka ini akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mereka dalam sehari semalam minta hidayah kepada Allah. Bapak Ibu, tadi so minta hidayah. Berapa kali kita minta hidayah? Setidaknya kita minta hidayah 35 kali. Siratal Mustaqim itu kita minta hidayah 17 kali. Yang kedua kita minta 17 kali Rabbik firli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Wahdini itu artinya tunjukilah, berikanlah aku hidayah. So berapa? 34. Yang 35 di mana? Ketika kita berdiri sholat subuh waktu kunut, kita minta Allahumma hdina fiman hadayah. Ya Allah, berikanlah saya hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. 35 ini adalah standar minimal kita minta hidayah dalam sehari semalam. Orang yang senantiasa minta hidayah, maka ketika kematiannya akan mendapatkan bimbingan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum tuhti'un lailan wa nahara. Wahai hamba-hambaku, kita ini siang dan malam bikin salah. Coba angkat tangan yang satu hari satu malam tidak pernah bikin dosa, saya melihat dari muka. Yang tidak ada dosa sama sekali mana? Kita orang ini Pak Bu pasti tidak terlepas dari dosa dan salah, karena kita masih manusia bukan malaikat. Kalau so tidak bikin dosa dia nama malaikat, tapi tinggal di akhirat saja yang orang bagi. Karena kita penuh dengan dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu formula khusus bahwa kita harus minta istighfar sehari semalam 100 kali. Istighfar 100 kali sehari, 20 kali, lohor 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali. Genap menjadi 100. Istighfar itu susah, gampang sekali. So istighfar itu kalimat yang paling singkat, padat dan jelas. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Susah sekali mau bilang astagfirullah.
Bayangkan Bapak Ibu, orang yang beristighfar, hakikatnya mereka itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan 3 kemuliaan Allah. Allah rahmati mereka, Allah mudahkan rezeki mereka, Allah berikan keturunan yang saleh-soleh. Kalau perbanyak istighfar. Suatu hari datang salah 3 orang manusia, anggur 3 kali tanam anggur gagal terus, tidak pernah tumbuh dan panen. Dia berlapor sama Sayyidina Hasan, wahai Sayyidina Hasan, saya ini 3 kali tanam anggur, tidak ada sedikit pun anggur yang tumbuh, malah gagal panen yang terjadi kepada kebunmu. Tolong doakan saya punya kebun, insya Allah saya punya kebun itu lancar panen. Apa kata Sayyidina Hasan? Saya tidak mau mendoakan Tisebe. Tisebe tahu istighfar? Tahu. Pulang di rumah berbanyak istighfar. Pulanglah Tisebe. Datang kamar orang yang kedua, pedagang. Dia bilang begini, wahai Sayyidina Hasan, saya ini pedagang penjual bisnis, tapi tidak ada sedikit pun barangku yang laku. Rugi semua, orang berutang tidak bayar. Tolong doakan saya punya dagangan supaya laku-laku. Apa kata Sayyidina Hasan? Saya tidak mau berdoa pati saya. Ente pulang di rumah berbanyak. Mereka minta supaya didoakan kandungannya supaya bisa subur dan ada rahim, ada bibit, benih. Apa kata Sayyidina Hasan? Saya tidak akan mendoakan kalian berdua. Istighfar. Fastaghfirullah yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Perbanyak istighfar, karena dengan istighfar kebun-kebun kalian akan Allah panenkan. Dengan perbanyak istighfar semua bisnis kalian lancar. Dengan memperbanyak istighfar yang tidak punya anak akan Allah adakan keturunan yang soleh-soleha diakibatkan istighfar tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, hadirin yang dirahmati Allah. Insya Allah dengan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi salah satu iktibar dalam kehidupan kita. Hakikatnya Bapak Ibu, hidup ini adalah bukan semata tentang kehidupan. Hidup di dunia ini Bapak Ibu adalah hidup yang sementara. Ada suatu kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak berdasarkan kalender. Almarhum meninggal umur berapa Pak Fitri? 44 tahun. 44 tahun hanyalah 44 kalender Pak Bu. Tapi ada suatu kehidupan di dalam kubur yang tidak berdasarkan perputaran matahari dan pergantian kalender. Itulah kehidupan hakiki, siang dan malam kita berada di dalamnya. Kehidupan di alam barzakh Pak. Maka yang kita prioritaskan dalam kehidupan ini, bagaimana kita menyiapkan bekal, yang bekal itulah yang nanti akan menyelamatkan perjalanan abadi kita di alam kubur kelak. Alam kubur hanyalah semacam waiting room. Alam kubur hanyalah semacam tempat menunggu. Kita menunggu hari keputusan yang akan tiba. Sehingga itulah di dalam kitab I'ana'ut Talibin, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mayat turun ke rumahnya setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat mayat diizinkan Allah, uzina 'ala ruh min rabbih. Allah izinkan ruh turun ke rumahnya. Dia berdiri di depan pintu rumahnya satu garis lurus sejauh 7 hasta. 7 hasta ini Pak, sekitar sini 1 hasta, kita kalikan saja 7, mungkin almarhum nanti berdiri di situ setiap malam Jumat. Dan fanada yunadi bi alfa marrah, mayat itu akan berteriak di hadapan pintu rumahnya sebanyak 1000 teriakan. Yang 1000 teriakan itu